Shalom, perkenalkan saya adalah anggota PD Victory Bali. Saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Anak saya pertama itu umur 11 tahun, yang kedua 4 tahun, dan yang ketiga itu 3 tahun. Di kesempatan ini saya mau bersaksi tentang kuasa Tuhan Yesus menyelamatkan keluarga saya. Jadi singkat cerita, pernikahan saya diuji saat usia pernikahan saya di tahun ke-7. Awalnya rumah tangga kita biasa-biasa aja dan gak ada masalah terlalu besar saat itu. Waktu itu keadaannya pada waktu itu kita keadaannya masih diberkati. Kita dulu punya plan dan kita doain, kita mau plan punya anak kedua, kita mau punya rumah kontrakan, kita mau ngontrak rumah, terus yang ketiga kita mau nyicil mobil. Akhirnya selang beberapa waktu Tuhan instan jawab, kita dapat semuanya itu. Nggak berapa hari kita bisa nyicil mobil saat itu juga. Setelah itu 1 bulan kemudian saya dinyatakan positif hamil sama dokter, dan itu pun di saat ulang tahun suami saya. Terus yang ketiga itu saya dapat rumah kontrakan, dan rumah kontrakannya sesuai dengan harapan kita, dan dapat bonus lagi dari Tuhan kalau suami saya naik pangkat. Waktu itu juga dapat promosi dari kantor. Dari situ saya masih belum ngeh kalau di situ tuh kita bakal ngadepin masalah yang besar waktu itu. Hamil 6 bulan aja waktu itu, tiba-tiba dokter bilang saya divonis plasenta previa, artinya ari-arinya itu nutupin jalan lahir, otomatis harus sesar. Di saat itu saya punya tantangan juga untuk biaya sesar tinggi. Saya buat BPJS. Di saat buat BPJS saya di situ kondisi nggak boleh stres, capek, tapi tetap saya lakuin karena saya butuh uang banget waktu itu. Padahal di sana dalam 1 bulan itu banyak kendala dari kartu keluarga, dari bank, semuanya banyak yang nggak benar gitu. Akhirnya suatu saat Tuhan jawab doa saya. 1 bulan itu Tuhan kasih penolong, akhirnya saya bisa selesaiin masalah itu. Setelah itu lagi muncul lagi masalah, belum waktunya lahir, memang sudah 9 bulan, saya harus sesar dadakan karena waktu itu pendarahan. Waktu itu kebetulan mama udah datang, saya dibawa ke rumah sakit, akhirnya sesar di sana. Masalah nggak berhenti juga di situ. Ternyata anak saya dibilang, kata dokter, keracunan air ketuban, harus diinjeksi, harus diambil darah sana sini dari kaki tangan semuanya, dan itu yang bikin saya hancur. Sedangkan waktu itu posisi saya masih lemah di rumah sakit, posisi saya sendiri di rumah sakit karena mama saya ngejaga anak yang pertama di rumah, suami kerja juga. Jadi situ bener-bener keadaannya lagi nggak enak banget gitu. Belum lagi dapat kabar dari rumah sakit kalau BPJS-nya nggak bisa diklaim saat itu. 6 bulan kemudian baru bisa diklaim, dan kita harus bayar di muka dulu waktu itu. Dan waktu itu tagihan bil itu datang bertubi-tubi gitu, dan kita pun nggak tahu ini obat apa gitu, sampai kita ribut gitu sama rumah sakit, ini apa gitu, karena kita takut waktu itu nggak bisa bayar gitu. Dari situ masalah bil selesai. Akhirnya anak saya dinyatakan pulang. Kita pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah ada masalah juga. Setelah pulang ke rumah, check up ke dokter, katanya kuning. Saya sering jemur itu tiap hari anaknya. Setelah 2 mingguan itu ada rumor di keluarga, kok anaknya ngitemin. Mungkin saya sendiri disangkanya saya selingkuh waktu itu, karena saya waktu itu pernah pulang Bandung, tapi keadaan saya waktu sebelum hamil gitu. Saya ada rumor keluarga seperti itu, sampai keluarga dekat sekalipun itu nganggap ke saya dan anak saya tuh beda banget gitu. Seharusnya tuh seneng dengan kelahiran ini, tapi enggak gitu. Dan di saat itu saya tahu kalau saya itu sedang mengalami pre-post depression, karena sebelum dan setelah melahirkan saya stres, terus kena baby blues juga waktu itu gitu. Tapi saya jalanin sendiri gitu. Untungnya saya nggak ngelakuin hal yang negatif waktu itu. Terus
Nah dari situ semenjak lahir anak kedua ini baru saya ngalamin hal mistis di rumah saya. Hal pertama yang saya alamin adalah ketika, nah pas waktu itu mama saya kan sudah pulang dan digantikan dengan mertua. Malam subuh itu suami saya belum pulang, saya pikir lagi lembur. Tahu-tahu saya tuh ada yang ngangkat badan saya 50 cm sampai 50 cm atau 70 cm dari atas kasur, ngangkat saya. Tapi keadaan saya tuh sadar karena saya lagi main handphone waktu itu. Saya kaget. Saya mau teriak, nggak bisa, suara dicekik leher saya. Saya nggak tahu itu apa. Tapi pas waktu saya inget muka Tuhan Yesus, saya nyebut nama Tuhan Yesus sekali, saya langsung jatuh. Saya langsung ambil anak saya bawa ke depan ke ruang tamu. Saya tanya mertua saya, "Mah, dengar sesuatu nggak? Tadi saya teriak minta tolong." Nggak ada. Akhirnya saya nggak mau bahas panjang. Besoknya hari lagi, ternyata ada masalah, ada yang Tuhan kasih tahu lewat mimpi. Tiba-tiba Tuhan tuh kasih mimpi suami saya datengin singa ke rumah. Jadi kasih makan singa ke rumah. Buat apa suami datengin singa ke rumah dan kasih makan daging di situ? Sedangkan singa itu bisa ngelukain kita semua gitu, ngelukain keluarga gitu. Akhirnya saya nggak cerita siapa-siapa lagi, saya keep. Hari berikutnya saya mimpi orang manifest. Di situ orang manifest itu di kanan kiri itu masih kuburan gelap. Saya di situ, saya nggak takut waktu itu, saya cuma tengking dalam nama Tuhan Yesus dan saya waktu nyanyi lagu rohani di sana dan semuanya itu tiba-tiba hilang dan saya bangun. Saya keep juga di situ. Setelah beberapa lama saya mikir saya harus cari tahu ini ada apa. Sempat saya cari tahu ke psikolog. Saya waktu itu dapat psikolog yang kebetulan Kristen juga. Dan nggak bayar waktu itu, saya dikasih fasilitas nggak bayar. Saya sempat juga ditawarin konseling di gereja. Akhirnya saya lakuin itu dan saya ceritain mungkin dari awal itu saya konseling belum ada yang percaya dengan tanda-tanda seperti ini. Sampai akhirnya saya waktu itu mertua saya pulang ke Surabaya, pas saya lagi habis nyatain tuh siang, tiba-tiba di bawah tuh ada ular gitu dan saya lihat ular itu dan saya langsung bawa anak saya keluar. Saya tutup pintu, kasur saya keluarin karena waktu itu di kamar tuh cuma ada kasur aja, nggak ada apa-apa lagi. Dan saya sempat video beberapa menit pertama dan ketika saya taruh handphone, saya mau benerin posisi handphone, posisi duduk untuk videoin ularnya, tiba-tiba ularnya hilang. Padahal di situ tuh nggak ada bolongan, udah saya cek pakai lidi tuh nggak ada dan itu pun nyaris hilang. Saya udah tutup pintu dan itu pun nggak mungkin jauh sekali ke pintu gitu, dari jendela ke pintu tuh jauh sekali gitu, sedangkan jendelanya pun tinggi gitu. Nah setelah itu lepas dari masalah ular itu ada hal lain lagi yang bikin saya aneh gitu. Setiap suami saya pulang selalu ada burung gagak dan selalu ada bunyi burung gagak dan itu pun yang selalu menandakan saya ribut sama suami. Sampai mertua saya pun tahu. Mertua saya pun saya ceritain, awalnya nggak percaya. Teman komsel pun pas waktu saya lagi ngebahas ini, gagaknya tuh ada gitu. Dan itu pun sampai akhirnya waktu itu saya chat sama pelakor. Waktu itu belum ketahuan ya waktu itu suami. Nah pas waktu beberapa lama setelah itu saya kan mertua udah pulang, terus saya nunggu suami pulang. Tiba-tiba pas waktu subuh itu saya ngeliat Instagram saya ada notif, dan di notif itu saya penasaran nih itu siapa yang nge-like postingan saya gitu. Saya lihat kok perempuan itu ngeposting semuanya. Saya lihat profilnya, awalnya masih nggak ngeh perempuan itu, dan pas besoknya lagi saya lihat sekali lagi ternyata kok kayak mirip tangan suami saya, dan mirip satunya lagi tuh ada gambar, ada foto pelukan, tapi satu foto cowoknya tuh di blur sama gambar icon apel gitu, jadi nggak kelihatan muka suami saya. Di situ mulai feeling saya nggak enak. Berapa hari kemudian di saat suami saya pulang subuh itu capek, saya coba buka fingerprintnya karena kan lagi pules bisa dibuka tuh, handphonenya kebetulan diprotek gitu. Saya buka, setelah dibuka
ternyata benar ada perempuan lain. Saya pun sampai gemeter, saya cuma bisa videoin dan ngechat sama perempuan itu kalau suami saya sudah punya istri dan sudah punya 2 anak. Langsung saya matikan handphone karena saya kalut. Saya ambil barang, saya pergi dengan anak kedua saya yang bayi ini ke jalan subuh-subuh jam 3 saya ingat. Setelah itu saya ketemu di jalan tuh orang mabok. Untungnya bantuin saya orang mabok itu ngasih saya jalan, ya udah kemana aja gitu. Saya minta diantar ke teman komsel saya. Waktu itu udah jam 5 subuh. Teman komsel saya tahu saya kesana karena saya WA waktu itu. Paginya saya diketemuin sama gembala komsel. Gembala komsel saya waktu itu pertemuan saya sama suami dan didoain sudah selesai. Suami katanya tidak mau mengulanginya lagi. Oke, saya pikir masalah situ selesai. Berapa hari kemudian ternyata masih tetap berhubungan dengan perempuan itu karena feeling saya tetap nggak enak. Akhirnya apapun yang suami saya bicarakan ke saya, sempat suami ngobrol juga ke saya gitu. Pas ketemu tuh kadang pulang ke rumah tuh beberapa jam sempat ngobrol sama saya kalau dia tuh cerita gitu, pengen mundur dari perempuan itu, kenapa bisa begini gitu, kenapa setiap ke rumah tuh rasanya nggak nyaman, tapi di sana tuh rasanya nyaman banget gitu. Nah, pokoknya apa yang dia omongin, masalah apapun, selalu perempuan itu tuh tahu apa yang saya dan suami omongin, dan suami saya kemana, perempuan itu pun tahu gitu. Padahal kita tuh nggak bilang sama siapa-siapa gitu waktu itu. Sempat juga kita waktu itu punya niat berdua, ya udah coba kita ke konselor, kita ke psikolog saya itu, kita konseling di psikolog. Kebetulan psikolognya Kristen juga. Nah dari situ sempat juga diketemuin sama beberapa konselor di gereja, ketemu beberapa pendeta, dan sebelumnya pun saya kan udah nyari tahu tuh, sempat ada orang Hindu Bali sendiri bilang kalau perempuan itu nggak benar, dan ada orang Bali juga ngomong sendiri ini perempuan gak benar, dan ada beberapa pendoa yang bilang ini mau ngancurin keluarga saya. Dan satu lagi dari anak buah Pak Gilbert kalau nggak salah itu mau sampai datang ke Bali sini mau bantu, bilang itu udah masalah biasa, itu pasti ada mistisnya. Dan waktu itu saya cerita semuanya yang saya alamin, dan satu pendoa yang bilang ke saya kalau perempuan itu menginginkan kematian saya dan anak saya. Setelah itu mau ngambil semua harta, tapi kalau cuma segitu aja gitu. Saya belum dapat info lagi. Setelah itu saya kan cari komunitas. Di saat saya down seperti itu, saya cari komunitas sampai ketemu PD Victory. Di sana saya bertumbuh dan belajar gimana caranya tetap melayani suami, dan saya kenal sama Ci Eli lebih dekat. Jadi waktu itu juga saya kenal sama pendoa namanya Ci Margaret. Waktu itu saya dibantu didoakan, dan sempat Ci Margaret juga masuk ke alam roh bareng saya bisa lihat alam roh juga. Suami saya waktu itu saya pas lihat di alam roh tuh suami lagi di borgol kakinya sampai diseret. Saya lihat suami di borgol, saya bilang Pi pulang. Di saat peluk itu tiba-tiba suami saya ketarik, kakinya tuh ada borgol dan kayak ada jeruji, jadi masuk lagi ke sana, jiwanya kayak ditahan di sana gitu. Di situ kondisinya gelap gitu. Dan apa yang saya omongin ke Ci Margaret itu sama apa yang dilihat Ci Margaret, dan Ci Margaret bilang hal yang sama yang seperti pendeta lain sebutkan. Setelah itu dikasih tahu, saya bilang ada ular juga, ternyata ularnya itu juga setelah dikasih tahu ternyata ularnya tuh ngelingkar di perut saya gitu. Dan setelah itu saya pendarahan selama sebulan. Setelah pulang dari situ saya pendarahan, dokter bilang itu bukan mens tapi pendarahan. Dokter juga nggak tahu itu kenapa gitu. Dari situ masih belum selesai juga masalah. Nah udah gitu beberapa waktu kemudian saya tuh kayak dibukain mata batinnya semenjak saya puasa, ngelakuin peperangan roh, mata batin saya tuh dibukakan. Jadi ketika saya berdoa saya bisa ngelihat sesuatu gitu, kayak Tuhan tuh ngasih tahu kayak Tuhan tuh deket. Bahkan ketika saya doa puasa baru saya amin, tiba-tiba suami
tabrakan. Baru saya amin, suami saya tabrakan. Itu pun 2 kali kejadian di saat setelah saya amin berdoa doa puasa itu kejadian gitu. Jadi banyak yang Tuhan sampein ke saya gitu waktu itu, yang Tuhan kasih lihat. Saya juga nggak percaya kayak saya bisa ngelihat makhluk halus waktu itu. Saya pun sempat ngelihat leak waktu itu, dan leak itu pas ngelihat leak itu, saya tuh waktu itu posisinya pas waktu lagi suami itu sempat kan masih dekat sama saya, masih sempat cerita-cerita katanya perempuan itu mau ngaborsi anaknya. Dan pas hari itu juga lagi ngaborsi anaknya, dan saya pun tiba-tiba pendarahan di saat itu, pendarahan kembali gitu. Ternyata pas dia ngaborsi, saya pendarahan juga gitu waktu itu. Tapi saya nggak tahu kenapa gitu. Udah gitu dokter, saya cek ke dokter, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Nah udah gitu berapa lama kemudian suami saya minta ketemu saya karena waktu itu saya sempat ke Bandung 1 bulan, disuruh ke Bandung 1 bulan. Nah pas bulan Januari itu suami saya tuh nggak pulang sama sekali selama 1 bulan, menghilang gitu aja. Tiba-tiba ketemu di acara keluarga dan bilang mau pisah. Nah setelah itu seminggu kemudian tiba-tiba ada orang petugas pengadilan datang, saya mau diceraiin, udah ada pengacara, saya di situ depresi banget. Dan waktu itu juga sempat suami juga bilang lakuin aja. Saya nggak bisa ngelakuin itu, jujur saya nggak bisa ngelakuin. Saya cerita di Komsel, akhirnya Komsel saranin saya ke LBH, dia punya kenalan. Puji Tuhan dibantu LBH secara gratis. Pengacara suami saya 2, saya dikasih 7 pengacara ya, puji Tuhan, tanpa biaya apapun. Dan saya tuh di situ sampai difasilitasin psikiater sama pengadilan karena ngelihat saya itu capek waktu itu, kelihatan capek, kelihatan stres gitu. Saya makan obat waktu itu selama seminggu. Saya nggak ngeh kalau seminggu itu ternyata saya hamil. Saya pikir efek obat dari itu adalah mual-mual dan pusing, meriang gitu. Nah dari situ saya pikir oh mungkin cuma pusing atau biasa. Dan setelah itu udah, saya dikasih tahu sama konselor saya, oleh psikolog saya ini, suami memang minta cerai. Ya udah diikhlasin aja. Ingat aja kalau misalnya Tuhan tidak berhendak kamu cerai, pasti kamu tidak akan cerai. Maju aja. Kalau kamu mau ceraiin istrimu, kan psikolognya bilang cerain aja gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kuasa Tuhan gitu. Oke, itu dalam situ saya nggak bisa mikir sama sekali. Saya tahu itu pengadilan itu hal yang mimpi buruk banget buat kehidupan saya. LBH pun bilang ke saya, tenang aja ibu di rumah, kita yang datang, ibu cuma cukup berdoa di rumah. Akhirnya saya cuma berdoa. Saya nggak tahu itu, saya nggak inget 1 bulan itu saya ngapain aja, karena waktu itu posisi saya lagi meriang juga, nggak enak badan. Akhirnya Tuhan jawab doa saya, dan LBH bilang ke saya, gugatan dicabut, dan suami saya pun bilang tidak jadi menceraikan saya. Nah dari situ saya pun berdoa berterima kasih sama Tuhan karena sudah dibantu banget gitu. Ngerasa Tuhan tuh oke, Tuhan tuh ada gitu. Tapi di suatu sisi lain berapa bulan kemudian saya harus nemu suami saya. Tiba-tiba waktu itu saya punya penglihatan toko karangan bunga. Sudah lama saya pengen cari tahu suami saya di mana. Karena setiap saya nyari suami, kalau malam-malam saya pengen tahu dia di mana, pasti saya tuh dibikin linglung, dibikin pusing, sama pernah dibikin kecelakaan. Harusnya waktu itu saya kecelakaan kepental sama anak-anak waktu itu, tapi Tuhan tuh selamatin gitu. Nah, akhirnya di situ saya tahu saya hamil. Saya cerita sama suami, saya hamil sudah 3 bulan, dicek ke dokter benar hamil, sudah besar. Waktu itu akhirnya saya chat lagi pelakor karena saya ngelihat feeling saya nggak enak, mereka masih berhubungan, saya tahu mereka masih berhubungan, ada dapat dari info dari kantor juga. Langsung saya datengin pelakornya ke rumah perempuan itu, terus saya ngomong baik-baik sama ibunya kalau saya hamil. Nggak lama kemudian habis di WA sama ibunya ke anaknya, karena waktu itu anaknya nggak ada. Saya dijemput suami, pulang itu di dalam mobil saya di KDRT sama suami. Anak saya lihat, dua anak saya lihat, anak saya sampai nangis. Saya ngeliat
kayak bukan suami saya gitu. Waktu itu Tuhan untung jaga, mobilnya oleng di jalan itu mukulin saya tuh waktu mobil jalan gitu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngelihat suami saya di sana. Ya setelah itu selesai, saya mergokin lagi, ketemu suami, ternyata masih berhubungan lagi di saya hamil besar, hamil 6 bulan. Saya tahu di situ ada orang, tapi orang itu tidak membantu saya waktu itu. Pas waktu saya mergokin sekali lagi waktu subuh-subuh, ternyata suami ada di sana lagi. Dan waktu itu sempat ada kejadian di mana suami harus memilih saya atau perempuan itu. Saya sempat waktu itu ditampar sama perempuan itu, saya sempat ditendang padahal saya lagi hamil 6 bulan. Yang perempuan itu cuma bilang, itu bukan anak suami kamu, itu bukan anak suami kamu. Sedangkan ketika saya dipukul, ketika saya ditendang, suami saya cuma diem doang, nggak berani melerai atau apapun, nembok seperti batu gitu. Dan saya pun ngerasa oke, kamu pilih siapa gitu. Sempat perempuannya pingsan, pas waktu suami saya milih saya, tiba-tiba perempuannya bangun gitu. Nah dari situ, loh kok bisa begitu ya. Ya udah, tapi suami saya tiba-tiba milih saya gitu. Nah di saat itu akhirnya suami saya pulang berjanji nggak akan deketin perempuan itu lagi, meskipun mungkin masih ada berhubungan selama beberapa bulan sampai akhirnya putus. Dan saya baru tahu pas waktu lahiran anak ketiga. Waktu itu saya curiganya adalah, waktu itu saya pas lahiran itu sendiri di rumah sakit. Saya cuma di drop di rumah sakit, padahal siangnya tuh saya habis ngurusin anak, antar jemput anak, ngurusin pengurusan BPJS, karena malamnya mau ngelahirin. Saya ditinggal sendiri di rumah sakit. Suami saya pulang sempet nggak ke rumah sakit gitu, nggak ngejagain saya, jadi cuma ngedrop aja, datangnya besok pagi kemudian, terus datang cuma berapa jam. Jadi saya tuh ngerasa sendiri, sampai suster pun bilang, mana suaminya? Oh saya bilang lagi kerja gitu. Sedangkan orang tua saya masih, kebetulan mama saya juga datang waktu itu. Mama saya juga ngejaga anak saya di rumah, jadi saya posisinya sendiri gitu. Saya ngerasa banget waktu itu saya di rumah sakit sendiri, nggak ada siapa-siapa. Nah udah beberapa lama waktu kemudian akhirnya suami pulang ke rumah, meskipun saya ketemu dengan beberapa beberapa bukti kalau ternyata bukan perempuan itu aja, ada perempuan lain. Dan ada yang sempat minta maaf ke saya. Saya bilang saya sudah memaafkan kamu, sebelum kamu minta maaf saya doain mereka. Dan waktu itu udah ketahuan semuanya, ternyata saya sudah diselingkuhin dari hamil anak kedua dan ketiga. Dari sini lama-lama sudah, jadi total udah 2 tahun suami tinggal di rumah, udah gak kemana-mana. Sekarang puji Tuhan rumah tangga kita dipulihkan, sedikit demi sedikit komunikasi kita dilancarkan, hubungan kita dilancarkan, meskipun kita harus dari nol. Karena waktu itu sempat saya dapat penglihatan kalau misalnya suami masih tetap ngekip perempuan itu, maka semua harta tuh akan habis gitu. Dan waktu itu suami pulang, pas keadaan pulang gak berapa lama kita habis-habisan, dan kita sekarang mulai dari nol lagi, ngerangkak dari nol. Dan puji Tuhan sekarang suami tuh lebih ngebimbing saya juga. Kadang kita ngedengar khotbah, salah satunya ngedengar khotbah Pendeta Dautoni, dan itu yang dulu saya tabur, saya kirim-kirimin ke suami, dan akhirnya suami percaya gitu kalau kekuatan atau ilmu hitam itu ada, dan kita pun nggak boleh imannya lemah gitu. Dan di saat waktu itu, di saat saya lemah pun, ya untungnya Tuhan yang menguatkan saya. Meskipun saya terlihat lemah waktu itu, tapi orang lain ngelihat saya kuat saat itu gitu. Sampai sekarang pun saya sebenarnya masih up and down, saya masih trauma, saya masih healing, tapi Tuhan Yesus tetap pelihara kehidupan saya. Sekian sharing saya, maaf kepanjangan, semoga bisa ngeberkati.